Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakarian Maulana dengan NPM terakhir 017. Dan saya Gambar Reza Ramada dengan NPM terakhir 090. Di sini kami akan mempresentasikan tugas proyek besar kami kelompok 14 dengan PT Wijaya Karya Bangunan Gedung TBK dan PT Adaro Energi TBK. Untuk perusahaan PT Wijaya Karya Bangunan Gedung beralamatkan di Wika Kantor Wika Tower 1 lantai 10 Jalan DI Panjaitan, Kavling 9, Jakarta. Nomor telepon 021-8590-8662. Email korset@wikagedung.co.id. Singkat yang kedua yaitu PT Adaro Energi TBK, alamat kantor pusat Menara Karya, lantai 23 Jalan HR Asuna Said, Blok 5, Kavling 1-2, RT 2 RW 1, Kuningan, Jakarta Selatan. Nomor telepon 021-5211-265. Email korset@adaro.com. Website perusahaan https://www.adaro.com. First level, objektif. Tujuan laporan keuangan dalam menyediakan informasi kepada pemakai laporan keuangan. Profesi akuntan mengandalkan laporan keuangan yang bertujuan umum, yaitu menyediakan informasi paling bermanfaat dengan kepada berbagai pemakai kepentingan yang ada. Selanjutnya yaitu implementasi konseptual framework, memiliki 3 level. Yang pertama first level itu objektif, yang kedua yaitu karakteristik kualitatif, memiliki relevansi, nilai prediksi, nilai konfirmasi, material penyajian yang jujur. Karakteristik meningkat dan penekan memiliki keterbandingan, ketepatan waktu, serta keterpahaman. Dan terakhir unsur yaitu aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan beban. Third level, pengakuan, pengukuran, dan konsep pengungkapan. Ada 3. A. Asumsi. B. Prinsip. C. Kendala. Asumsi terbagi menjadi 5. Yang pertama, entitas ekonomi. Yang kedua, kelangsungan usaha. Yang ketiga, unit moneter. Yang keempat, periodisitas. Yang kelima, dasar akrual. B. Prinsip terbagi menjadi 4. Yang pertama, prinsip pengukuran. Yang kedua, pengakuan pendapatan. Yang ketiga, pengakuan beban. Yang keempat, pengungkapan penuh. C. Kendala terbagi menjadi 1, yaitu cost country. Kemudian overview kinerja keuangan PT Wijaya Karya Bangunan Gedung. Yang pertama ada aset. Total aset perseroan pada tahun 2021 mencapai 5,974 miliar dan mengalami penurunan pada tahun 2022 sebesar 9,20% atau sebesar 5,424 miliar. Yang kedua, liabilitas. Total liabilitas pada tahun 2021 mencapai 3,592 miliar, mengalami penurunan sebesar 0,70 miliar atau 0,19%, dan pada tahun 2022 total liabilitas sebesar 2,884 miliar. Selanjutnya yang ketiga, ekuitas. Pada tahun 2021, total ekuitas mencapai 2,381 miliar dan mengalami kenaikan pada tahun 2022 sebesar 6,65% atau sebesar 198,42 miliar. Total ekuitas di tahun 2022 sebesar 2,540 miliar. Selanjutnya yang keempat ada pendapatan. Pada tahun 2021, total pendapatan mencapai 3,168 miliar dan mengalami penurunan pada tahun 2022 sebesar 25,31% atau sebesar 801,94 miliar. Total pendapatan di tahun 2022 sebesar 2,366 miliar. Selanjutnya yang kelima, laba bersih. Pada tahun 2021, total laba bersih mencapai 216,39 miliar dan mengalami kenaikan pada tahun 2022 sebesar 6,41% atau sebesar 13,87 miliar. Total laba bersih di tahun 2022 sebesar 230,26 miliar. Selanjutnya yang keenam, arus kas. Saldo kas dan setara kas pada akhir periode 31 Desember 2022 tercatat sebesar 916,34 miliar, turun 37,57% dibanding dengan tahun 2021 sebesar 1,467 miliar. Kemudian overview kinerja keuangan PT Adaro Energi TBK. Yang pertama, aset. Total aset pada tahun 2021 mencapai 7.587 dolar dan mengalami kenaikan sebesar 0,29% atau sebesar 3.194 dolar. Lalu pada tahun 2022 memiliki total aset sebesar 10.782 dolar. Yang kedua, liabilitas. Total liabilitas pada tahun 2021 mencapai 3.128 dolar, mengalami kenaikan sebesar 1.123 dolar atau 0,26%. Pada tahun 2022 total liabilitas sebesar 4.254 dolar. Selanjutnya yang ketiga, ekuitas. Total ekuitas pada tahun 2021 mencapai 4.458 dolar, mengalami kenaikan sebesar 2.069 dolar atau 0,31%. Dan pada tahun 2022 total ekuitas sebesar 6.527 dolar. Yang keempat yaitu pendapatan.
Total pendapatan pada tahun 2021 mencapai $3.922, mengalami kenaikan sebesar $4.109 atau 0,50%. Dan pada tahun 2022, total pendapatan sebesar $8.102. Selanjutnya kelima, laba bersih. Pada analisis ini, total laba bersih pada tahun 2021 mencapai $1.028, mengalami kenaikan sebesar $1.802 atau 0,63%. Dan pada tahun 2022, total laba bersih sebesar $2.831. Yang keenam yaitu arus kas. Saldo kas dan setara kas pada akhir periode 31 Desember 2022 tercatat sebesar $4.067, meningkat dibanding dengan tahun 2021 sebesar $1.811. Berikutnya merupakan rasio laba rugi terhadap aset atau ROA. ROA PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk di tahun 2021 sebesar 3,58% dan 2022 sebesar 4,24%. Dari data di atas, PT Wijaya Karya Bangunan Gedung mengalami kenaikan ROA. Berikutnya merupakan ROA PT Adaro Energi Tbk di tahun 2021 sebesar 1,35% dan 2022 sebesar 2,62%. Dari data di atas, PT Adaro Energi mengalami kenaikan ROA. Berikutnya merupakan rasio laba rugi terhadap equity atau ROE. ROE PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk di tahun 2021 sebesar 8,98% dan 2022 sebesar 9,05%. Dari data di atas, PT Wijaya Karya Bangunan Gedung mengalami kenaikan ROE. Berikutnya merupakan ROE PT Adaro Energi Tbk di tahun 2021 sebesar 2,30% dan 2022 sebesar 4,33%. Dari data di atas, PT Adaro Energi mengalami kenaikan ROE. Implementasi PSAK nomor 1. Di dalam implementasi PSAK nomor 1 terdapat penyajian laporan keuangan. Yang pertama, laporan posisi keuangan dari kedua perusahaan tersebut, yaitu yang pertama PT Wijaya Karya Bangunan Gedung. PT Wijaya Karya Bangunan Gedung telah sesuai atau memenuhi kriteria yang ada dalam PSAK nomor 1, yaitu terdapat aset, liabilitas, ekuitas yang sesuai, yaitu laporan laba rugi. PT Wijaya Karya Bangunan Gedung telah sesuai atau telah memenuhi kriteria yang ada dalam PSAK nomor 1, yaitu pencatatan pendapatan yang sesuai dan pencatatan beban yang sesuai. Yang terakhir yaitu catatan atas laporan keuangan. Secara garis besar, penyajian catatan atas laporan keuangan PT Wijaya Karya Bangunan Gedung telah sesuai dengan PSAK nomor 1. Hal ini karena PT Wijaya Karya Bangunan Gedung membuat CLAK dengan susunan yang sesuai dengan PSAK nomor 1. Namun, terdapat satu laporan yang tidak disajikan dalam PT Wijaya Karya Bangunan Gedung, yaitu pelaporan laba ditahan. Jadi, PT Wijaya Karya Bangunan Gedung telah sesuai atau telah memenuhi kriteria yang ada dalam PSAK nomor 1. Namun, terdapat satu laporan yang tidak ditampilkan, yaitu laporan laba ditahan. Yaitu implementasi PSAK nomor 1. Terdapat penyajian laporan keuangan dari PT Adaro Energi. Yang pertama ada laporan posisi keuangan PT Adaro Energi. PT Adaro Energi telah sesuai atau telah memenuhi persyaratan standar akuntansi keuangan atau PSAK nomor 1 yang ada dalam laporan posisi keuangan, yaitu ada mencakup aset, liabilitas, ekuitas yang sesuai. Yaitu laporan laba rugi. PT Adaro Energi belum sepenuhnya memenuhi kriteria yang ada dalam PSAK nomor 1, yaitu tentang pencatatan beban yang belum sesuai dengan PSAK nomor 1. Untuk pencatatan pendapatannya, PT Adaro Energi telah sesuai dengan PSAK nomor 1. Terakhir yaitu catatan atas laporan keuangan. Secara garis besar, penyajian catatan atas laporan keuangan PT Adaro Energi sudah sesuai dengan PSAK nomor 1. Hal ini karena PT Adaro Energi telah membuat CLAK dengan susunan yang sesuai dengan PSAK nomor 1. Namun, terdapat laporan keuangan yang tidak disajikan pada PT Adaro Energi, yaitu laporan posisi laba ditahan. Jadi, PT Adaro Energi telah sesuai atau telah memenuhi kriteria yang ada dalam PSAK nomor 1. Namun, terdapat pelaporan posisi keuangan yang tidak ditampilkan, yaitu laporan laba ditahan. Terdapat laporan arus kas. PT Wijaya Karya Bangunan Gedung melampirkan aktivitas operasi sebesar Rp103.325.707.566.
mengalami penurunan menjadi 597.549.549.197 rupiah. Yaitu PT Adaro Energi melampirkan aktivitas operasi sebesar Rp3.752.731 mengalami peningkatan pada tahun 2022 menjadi Rp7.897.725. Berikut adalah implementasi PSAK nomor 14 PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk melaporkan persediaan di tahun 2022 tercatat sebesar 370,96 miliar, naik 12,81% dari 323,41 miliar di tahun 2021. Peningkatan tersebut disebabkan oleh meningkatnya persediaan jasa konstruksi, properti maupun industri. PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk melaporkan jumlah persediaan pada tahun 2021 sejumlah 359,997 miliar dan mengalami kenaikan jumlah persediaan di tahun 2022 menjadi 407,552 miliar. Berikut adalah implementasi PSAK nomor 14 PT Adaro Energi Tbk melaporkan persediaan pada tahun 2021 sejumlah $125.738, mengalami peningkatan pada tahun 2022 yaitu menjadi $199.200. PT Adaro Energi Tbk melaporkan jumlah persediaan akhir periode 2021 dan 2022 sejumlah $125.738 dan mengalami kenaikan jumlah persediaan di tahun 2022 menjadi $199.200. Berikut merupakan implementasi PSAK nomor 16 pada PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk tahun 2021 melaporkan jumlah aset tetap sebesar 142,139 miliar dan pada tahun 2022 sebesar 93,30 miliar, maka jumlah aset tetap PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk mengalami penurunan. Menurut PSAK nomor 16, terdapat 3 metode untuk menghitung penyusutan, yaitu metode garis lurus, metode saldo menurun, dan metode jumlah unit. Selanjutnya merupakan implementasi PSAK nomor 16 pada PT Adaro Energi Tbk. Pada tahun 2021, PT Adaro Energi melaporkan sejumlah aset tetap sebesar $1.397, mengalami kenaikan pada tahun 2022 yakni menjadi $1.451. Biaya yang terjadi setelah pengakuan awal diakui sebagai bagian nilai tercatat aset atau sebagai aset terpisah, sebagaimana mestinya. Implementasi PSAK 19. PT Wijaya Karya Bangunan Gedung. Pada analisis yang kami lakukan, PT Wijaya Karya Bangunan Gedung tidak menyajikan PSAK 19 dengan tidak menyajikan aset tak berwujud yang termuat dalam PSAK 19. PT Wijaya Karya Gedung Bangunan mungkin tidak mengakui atau mengukur atau mengungkapkan dengan tepat aset tak berwujud yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Itu implementasi PSAK nomor 19 pada PT Adaro Energi. Berdasarkan laporan posisi keuangan konsolidasian jumlah aset tak berwujud PT Adaro Energi pada tahun 2021 senilai 4.849.000, mengalami kenaikan pada tahun 2022 menjadi 5.979.000, yaitu ketaatan perusahaan terhadap regulasi pasar modal. PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk berdasarkan POJK nomor 29 tentang laporan tahunan emiten atau perusahaan publik. Semua informasi dalam laporan tahunan PT Wijaya Karya Bangunan Gedung tahun 2022 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi laporan tahunan dan laporan keuangan perusahaan. Jadi dapat disimpulkan PT Wijaya Karya Bangunan Gedung telah menaati peraturan di pasar modal sesuai Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 1995 tentang pasar modal. Berikutnya merupakan ketaatan PT Adaro Energi Tbk pada pasar modal pada tahun 2022. AEI mengungkapkan informasi kepada regulator dan publik. Laporan-laporan ini disampaikan kepada regulator dan diungkapkan ke publik melalui jalur e-reporting BEI dan OJK dan situs web AEI. Jadi, dapat disimpulkan PT Adaro Energi Tbk telah menaati peraturan regulasi di pasar modal sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Kesimpulan yang dapat diambil dari Project Based Learning kelompok kami yaitu PT Wijaya Karya Bangunan Gedung dan PT Adaro Energi sudah sepenuhnya menerapkan PSAK 1 dalam menyajikan laporan keuangan, PSAK nomor 2 tentang laporan arus kas, PSAK nomor 14 tentang persediaan, PSAK nomor 16 tentang aset tetap. Namun,
PT Wijaya Karya Bangunan Gedung TBK tidak mengikuti PSAK 19 yang berkaitan dengan aset tidak berwujud. Tetapi, PT Adaro Energi TBK sudah memenuhi PSAK nomor 19 tentang aset tak berwujud. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.